Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata apa yang digagas oleh PSI. Tapi menurut saya pribadi seolah-olah ngibul luar biasa begitu ya. Mengapa begitu? PSI menang BPJS gratis. Itu seolah-olah kan ngibulnya luar biasa begitu kan. Padahal ya BPJS itu ya di era sekarang begitu kan ya. Tidak mungkin itu dihapus, tidak mungkin itu digratiskan dan sebagainya begitu kan. Karena orang-orang sakit di Indonesia begitu kan, begitu banyak begitu. Jadi tidak mungkin, saya rasa BPJS digratiskan tidak mungkin. Bagaimana beban negara ya untuk menanggung orang-orang sakit di situ begitu? Saya kira tidak mungkin begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya menurut saya pribadi ya kalau ingin menang begitu ya, kalau ingin lolos di parlemen bukan cara-cara seperti itu begitu ya, partai PSI begitu kan. Saya kritik PSI itu karena saya ya dulu ya sebagai mahasiswa itu tertarik kepada PSI begitu ya. Kok ini gagasannya anak muda begitu, kok ini apa namanya baik begitu ya. Tapi nyata-nyatanya sekarang ya kenapa hanya partai PSI yang kemudian sama perkataannya dengan orang-orang yang mengkritik katakanlah dengan buzzer begitu ya. Coba lihat dari partai-partai yang hari ini yang baru begitu kan, partai-partai yang lain begitu ya, seperti partai-partai besar, apakah dia mengkritik seolah-olah sama dengan para buzzer begitu kan? Apa-apa dikritik, lawan-lawannya dikritik begitu ya. Saya kira tidak seperti itu membangun sebuah partai begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam PSI itu seharusnya membangun komunikasi kepada siapapun. Oke lah, kalau membangun komunikasi dengan sesama koalisi, oke tidak menjadi masalah. Ya, yang kita harapkan yaitu adalah bagaimana PSI itu yaitu berkomunikasi dengan yang lain, baik oposisi begitu kan di luar sana begitu. Ini kan seolah-olah gerombolan dari PSI ya menyerang, apalagi ya mengomentari terkait dengan Anies Baswedan di situ begitu. Apalagi ya si Deddy Prayudi ini begitu kan. Sudah jelas dalam tweetnya setiap hari ya. Ya dengan itu begitu kan kok bisa seorang partai lalu kemudian mengkritik seperti itu. Bukankah tidak ada urusan lain bagaimana citra PSI itu bisa lolos, bagaimana diterima oleh masyarakat ya, apalagi ya seharusnya apa namanya ngibulnya luar biasa, BPJS gratis dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira sah-sah aja, tapi masyarakat sekarang itu tidak bodoh begitu kan. Sekarang itu masyarakat cerdas begitu. Melihat bahwa BPJS gratis ya kata siapa begitu. Jadi apakah ini menjadi beban negara begitu kan? Belum apa-apa, belum jadi apa-apa begitu kan? Belum lolos di parlemen saja ya, ngibulnya seperti ini begitu. Bisa saja begitu kan. Saya katakan bahwa kemustahilan PSI menang ya sama kayaknya kemustahilan BPJS gratis. Ya kira-kira seperti itu begitu. Jadi polanya apa? Dia tidak membangun komunikasi secara intens. Bagaimana masyarakat itu ya, gagasan-gagasan PSI itu bisa diterima oleh masyarakat. Disitulah letak logikanya begitu. Jadi mungkin ya seperti Adi Armando hari ini begitu kan. Mengapa saya katakan agak lebih reda, agak diam begitu kan? Karena dia katanya sih menjadi salah satu calon anggota legislatif ya. Tidak begitu mengkritik ya lawan-lawannya. Dia diam, ya santai, mengamati bagaimana ya citra di masyarakat itu begitu kan. Seharusnya seperti itu begitu. Kalau kemungkinan nanti begitu kan, saya kira PSI tidak akan lolos kalau dengan cara-cara seperti ini terus begitu kan. Seharusnya begitu kan, intenlah komunikasi dengan oposisi begitu kan. Ini kan seolah-olah menjauhi semua begitu. Coba bayangkan dari 9 partai yang lolos di parlemen begitu ya, baik dari PKB, Gerindra, Golkar, PAN begitu ya, terus kemudian P3, terus kemudian Demokrat, ada Nasdem, ada PKS, ada PDIP di situ begitu ya. Dia membangun intens komunikasi dengan apapun. PDIP saja yang dulu tidak berkomunikasi dengan Demokrat, sekarang berkomunikasi begitu kan. Ini yang seharusnya kita contoh bahwa ya komunikasi itu penting begitu kan. Sama dengan deklarasi Ganjar oleh PSI begitu kan. Karena miskomunikasi pada akhirnya kena sentil dari Ibu Megawati begitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini menurut saya pribadi tidak perlu ya memang ini kewenangan dari partai begitu kan, tidak perlu kita kalau ingin lolos begitu kan, bagaimana citra di masyarakat itu harus diperbaiki ya. Citra PSI di masyarakat sangat buruk sekali begitu ya,
Kenapa? Karena semua, ya, tidak semua sih sebenarnya, sebagian orang yang berada di PSI seolah-olah mengkritik terus kepada lawan-lawannya begitu, seperti Anies Baswedan begitu ya. Jadi apa begitu kan? Kalau ingin ya membangun bangsa bersama-sama, bukan seperti itu caranya begitu ya. Tapi kan ada yang kemudian BPJS gratis, wah ini baik begitu kan. Di satu sisi mengatakan seperti itu, tapi iya dan tidak mungkin begitu kan. BPJS itu gratis, tidak mungkin dibebankan ke negara begitu kan. Ya pasti bayar begitu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana yang diperjuangkan PSI ini terkait dengan ya pelayanan baru di situ begitu ya. Kalau BPJS gratis saya kira tidak mungkin dan ngibulnya tingkat dewa begitu ya. Jadi saya kira bahwa proses-proses hal seperti ini bahwa ya karena pada hakikatnya begitu kan seharusnya yang diperjuangkan itu adalah pelayanan di situ begitu. Bagaimana pelayanan yang sekarang yang terjadi di masyarakat begitu ya. Apalagi di yang lain begitu, dari rumah sakit yang lain ya. Karena di satu sisi ada kemungkinan ya BPJS itu walaupun kelas 1, kelas 2 masih masih ada sesuatu yang janggal di situ begitu terkait dengan pelayanan itu begitu. Maka rumah sakit kalau dia bayar misalnya datang ke rumah sakit lalu kemudian tidak menggunakan BPJS itu bisa menjadi prioritas utama daripada BPJS walaupun itu kelas 1 begitu kan. Bisa saja tidak digunakan, bisa saja begitu kan. Karena yang di-cover oleh BPJS itu hanya sakit-sakit tertentu begitu. Jadi hal inilah yang kemudian saya kira bahwa PSI itu untuk visi dan misinya sebenarnya baik begitu ya untuk bangsa kita begitu, untuk generasi muda. Tapi di dalamnya itu kok seolah-olah ada kebobrokan luar biasa ya. Karena seolah-olah sama dengan para buzzer begitu ya, ucapan-ucapannya di situ begitu. Maka sangat disayangkan kalau partai ini yang sejak awal ya menggema kepada anak-anak muda, tapi tahu-taunya pada akhirnya kok di dalamnya seperti itu begitu ya. Wajar dengan beberapa data yang keluar begitu ya dari PSI, orang-orang yang kemudian pernah membangun PSI, banyak yang kemudian keluar di situ pindah haluan begitu kan, pindah ke partai yang lain begitu. Apa yang mesti diperjuangkan oleh PSI kalau seperti ini terus begitu? Kan begitu logika kita begitu. Jadi sudah banyak sebenarnya yang mengkritik ini begitu. Jadi persoalan-persoalan inilah dulu Giring mengatakan wah luar biasa mengkritik habis-habisan, tapi sekarang kok mulai diam begitu kan. Itulah cara-cara mereka bagaimana ya simpatisan mendapatkan simpati dari masyarakat harus cara-cara seperti itu begitu kan. Memperjuangkan hak rakyat, komunikasi yang intens, bukan menyebarkan hal-hal yang tidak mungkin oleh bangsa kita begitu. Jadi saya tertawa melihat ini. Bahkan ini ada berita ya di Republika ya, pojok lincah PSI menang BPJS gratis. 40% peserta BPJS di Jakarta ditanggung APBD. Bahkan baliho Giring Ganesa terpasang di Bandung. Di samping foto Ketua Umum PSI ini terdapat tulisan PSI menang BPJS gratis ya. YouTube PSI juga menayangkan video tema PSI menang BPJS gratis ya. Bahkan ya dalam ini pernyataannya dari Wasikjen PSI mengenai ide PSI menggratiskan BPJS untuk BPJS ya gratis ini. Negara perlu menyediakan anggaran 110 triliun ya sumbernya dari pajak transaksi seperti PPN dan PPNBM. Saya tidak mungkin begitu kan 110 triliun itu ya lalu kemudian sebagai cadangan, sebagai menggratiskan BPJS, saya tidak mungkin begitu kan. Karena beban negara 110 triliun itu ya angka yang fantastis begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi sebenarnya perjuangkan hak kemiskinan di situ ya. Janda-janda yang sudah umur 60 tahun begitu ya perjuangkan di situ seharusnya PSI itu begitu. Misal begitu kan. Ada program yang harus kita luncurkan dari PSI terkait dengan ya warga janda, warga yang kemudian sudah berumur 60 tahun begitu kan ya, atau dibentuk dengan bantuan apa dan sebagainya. Kalau selain PKH atau Kemendes dan sebagainya begitu kan, selain bantuan itu seharusnya meluncurkan ya program-program yang baru kalau menurut saya pribadi begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya inilah yang kemudian diterima oleh masyarakat, seperti pendidikan ya, terutama dalam pendidikan ya, ekonomi kita begitu kan. Itu yang seharusnya kita perjuangkan. Bagaimana ya bisa diperjuangkan nanti setelah lolos di parlemen, bukan cara-cara ngibul BPJS gratis sana sini. Ini keterlaluan kalau menurut saya pribadi begitu kan. Ini kan sudah jelas BPJS gratis itu membohongi ya masyarakat begitu kan. Sudah jelas tidak bisa ya. Walaupun ngotot sendirian di DPR setelah misalnya lolos di parlemen, ngotot berapapun begitu ya. Ya tidak bisa begitu. Karena itu sudah keputusan pemerintah yang kemudian ya menjadi cikal bakal bahwa pendapatan dari BPJS itu sangat luar biasa. Bayangkan begitu ya. Tidak mungkin itu di-stop dan digratiskan begitu ya. Jadi ya kemungkinan ya banyak seperti yang kita lihat bahwa orang-orang sakit itu kan tidak menentu di situ begitu ya. Banyak yang menggunakan BPJS itu begitu ya. Masyarakat dibayar di situ begitu. Terus kemudian yang menjadi perjuangkan itu adalah pelayanan di situ begitu. Pelayanan yang menjadi terbaik ya. Itu harus kita perjuangkan begitu. Di mana letak logikanya seorang PSI tidak membangun komunikasi ya yang baik kepada masyarakat, pada akhirnya enggan untuk memilih PSI. Karena apa? Ya, di satu sisi ngibulnya luar biasa, di satu sisi mengatakan bahwa ya akan memperjuangkan segalanya begitu. Walaupun PSI mengatakan ya begini caranya, Grace Natali menyebutkan sudah memberikan statement di situ begitu kan, tetapi yang diberikan statement setelah viral ada video yang kemudian menayangkan BSI menang BPJS gratis, itu dikatakan oleh sebagian TikToker di situ begitu. Lalu kemudian diklarifikasi terkait dengan pelayanan itu begitu. Tapi saya lihat dari konten YouTube-nya PSI, ya kalau diperjuangkan itu saya kira salah begitu ya. Jadi masyarakat hari ini begitu kan, memang BPJS gratis itu saya kira dalam logika itu sangat penting, tapi saya kira tidak mungkin untuk gratis begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Saya katakan bahwa PSI kalau ingin menang dan lolos di parlemen seharusnya bukan BPJS gratis, tapi bagaimana pelayanan itu yang harus kita terapkan. Berikanlah program yang baru yang kita usulkan terkait dengan janda yang masih berumur 60 tahun yang menjadi dampak begitu kan. Lihat saja di sekeliling jalan raya di situ masih ada orang yang kemudian ekonominya masih kecil dan sebagainya. Itu yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.